Bab 559 Alam Mimpi Kuno. Di atas pegunungan di lautan yang tak terbatas, hati anggota tiga sekte tidak bisa tenang. Harapan terakhir mereka, bahkan Token of Death tidak dapat mengambil jiwa Zhao Feng. Latar belakang seperti apa yang dimiliki garis keturunan mata Zhao Feng. Bahkan Eye of Death tidak bisa membunuhnya. Petik 2. Para ahli bingung dan tertegun. Mereka menyadari bahwa potensi pemuda ini tampaknya tidak terbatas, dan tidak ada yang tahu rahasia mata kirinya. Mereka mulai menebak apakah garis keturunan mata Zhao Feng bisa diturunkan dari mata dewa. Bahkan tiga alam dewa Void tidak mengerti. Grandmaster Yin Kong mengatakan bahwa garis keturunan mata Zhao Feng tidak terkait dengan salah satu dari 8 mata dewa besar. Mungkin garis keturunan mata Zhao Feng adalah versi keturunan dewa mata yang berevolusi atau bermutasi. Mungkin itu sebabnya dia bisa melawan kehendak Eye of Death. Petik 2. Ada juga kemungkinan lain, jika garis keturunan mata Zhao Feng terkait dengan 10.000 ras kuno, itu tidak akan terduga baginya untuk melawan Eye of Death. Lagi pula, itu bukan mata kematian yang sebenarnya, itu hanya gambar dari itu. Petik 2. 3 Void God Realms dibahas secara pribadi. Sangat mengejutkan bahwa Lord Rank yang sangat kecil bisa bertarung melawan kehendak Kaisar Maut. Bahkan Void God Realms yang normal tidak yakin bahwa mereka dapat melakukan hal yang sama. Weng gelombang-gelombang. Gambar di atas gunung mulai redup dan menjadi tidak stabil. Reruntuhan Sein ungu menjadi kabur. Apa yang sedang terjadi? Para penonton mulai berdiskusi ketika mereka melirik ke arah Eye Master. Koneksi antara Spatial Splitting Array dan Purple Sein Ruins telah terputus karena lubang telah diperbaiki. Master Array menjelaskan. Beberapa saat kemudian, seluruh gambar berubah menjadi hitam pekat, dan kelompok itu menghela nafas. Mulai saat ini dan seterusnya, mereka tidak akan bisa melihat apa yang terjadi di dalam Purple Sein Ruins. Hehe, seorang penguasa tersenyum dan berkata, meskipun kita tidak bisa mengambil alih reruntuhan Sein Purple sekarang, ada satu hal yang pasti, Zhao Feng akan mati. Zhao Feng akan mati. Mendengar ini, hati semua orang mulai berdetak lebih cepat. Beberapa orang tidak mengerti, tetapi tiga dewa alam Void menganggukkan kepala mereka. Jika token kematian tidak dapat membunuh target, Kaisar Maut akan melakukannya sendiri. Beberapa ribu tahun yang lalu, bahkan seorang kaisar lainnya terbunuh oleh Kaisar Maut. Petik 2. Dewi Bibi Sein Moon tersenyum. Dalam situasi normal, Token of Death akan membunuh sebagian besar ahli. Bahkan beberapa Void God Realms tidak bisa bertahan hidup. Namun, jika Token of Death tidak bisa membunuh targetnya, maka pengejaran akan dimulai. Tidak ada yang pernah selamat dari Kaisar Maut. Betul, bagaimanapun, Kaisar Maut adalah kaisar, dan ia memiliki mata kematian. Bahkan ketiga sekte kami tidak memiliki Kaisar Realm Void God. Petik 2. Dua Void God Realm Kings mengangguk setuju. Void God Realm Emperor jauh lebih kuat dari Void God Realm Kings. Alasan Grandmaster Yin Kong memiliki Token of Death adalah karena leluhurnya pernah membantu Kaisar Maut, yang kemudian berutang budi pada leluhur Grandmaster Yin Kong. Tentu saja, Kaisar Maut sangat jauh dari Kepulauan Tianlu. Sepertinya Zhao Feng masih bisa hidup lebih lama. Desahan datang dari atas gunung, dan orang-orang mulai bubar. Di dalam Purple Sein Ruins, di ngarai misterius, Zhao Feng berdiri tanpa bergerak sementara aura kuno tetap ada di mata kirinya. Koneksi antara ketiga sekte dan Purple Sein Ruins telah terputus. Apakah itu hasil dari mata Dewa Zhao Feng yang berselisih dengan mata kematian? Petik 2. The Purple Sein Partial Spirit terkejut. Mulai saat ini dan seterusnya, akan sangat sulit bagi ketiga sekte untuk mencoba serangan. Lain pada reruntuhan Sein ungu. Pada saat yang sama, Roh Sein Partial ungu dan pemimpin divisi tulang menemukan kondisi Zhao Feng yang tidak biasa. Mata Zhao Feng tertutup dan dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Aura kuno dari mata kirinya menyebabkan seluruh dimensi reruntuhan bergetar dengan gelisah. Dalam dimensi mata kirinya, danau yang berisi kekuatan mata darahnya mulai berkembang menjadi 25 atau 26 meter. Karena dia telah menggunakan banyak energi dalam pertempuran sebelumnya, hanya ada lapisan tipis air yang tersisa saat ini. Pusaran air misterius di tengah mulai berubah. Gumpalan aura kuno bocor dari pusaran air, dan Zhao Feng dengan hati-hati menggabungkan kesadarannya ke pusaran air. Kesadaran Zhao Feng tiba-tiba menjadi hitam dan, pada saat berikutnya, dia telah memasuki kondisi yang mirip dengan mimpi.
Dalam mimpi itu, Zhao Feng berdiri di atas tanah tua yang sunyi. Aura di sini tampak sangat kuno. Zhao Feng merasakan tekanan ekstrim pada tubuh dan jiwanya hanya dengan berdiri di sini. Tentu saja, surga bumi Yuan Qi di sini tidak bisa dibandingkan dengan luar. Bahkan bintik-bintik debu di sini mengandung kekuatan tak terbatas. 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas. Wah, Zhao Feng memuntahkan seteguk darah. Dia bahkan tidak bisa tinggal di sini selama beberapa napas, dan nalurinya mengatakan kepada Zhao Feng bahwa mata spiritual Tuhan melindunginya sampai tingkat tertentu. Kalau tidak, dia akan mati bahkan jika dia 10 kali lebih kuat. Aku tidak tahan lagi. Visi Zhao Feng menjadi hitam saat dia menghilang dari sebidang tanah yang sunyi. Sua, kesadarannya kembali ke kenyataan dan merasa lemah. Masih ada darah hangat yang keluar dari sudut mulutnya. Apa-apa, Zhao Feng menghapus darah dari mulutnya. Dunia barusan bukan mimpi. Eksistensi macam apa itu dunia impian itu? Saya bahkan tidak bisa berdiri di sana selama 3 napas. Petik 2. Zhao Feng tertegun. Jika sebidang tanah itu nyata, maka itu pasti dimensi tingkat atas. Zhao Feng bahkan curiga bahwa tanah dalam mimpi itu terhubung ke benua kuno yang sunyi. Dia tidak berani memasukkannya lagi segera. Jika sebidang tanah itu nyata, bukankah itu berarti makhluk hidup di sana bisa membunuhnya hanya dengan 1 jari? Setelah semua, kerusakan yang dia ambil di sana dipindahkan ke tubuh aslinya. Ini luar biasa. Zhao Feng menamakan sebidang tanah itu, alam mimpi kuno. Keberadaan alam mimpi kuno telah dipaksa oleh Eye of Death. Ketika saya punya waktu nanti, saya akan mencari-cari alam mimpi kuno. Zhao Feng masih memiliki masalah yang lebih merepotkan. Meskipun Token of Death telah gagal mengambil jiwa Zhao Feng, masalahnya belum berakhir. Setiap kali Zhao Feng memejamkan mata dan menenangkan diri, dia bisa merasakan kekuatan mata kematian yang tak terlihat di jiwanya. Garis keturunan dan jiwa Zhao Feng bergabung. Selama dia menggunakan garis mata-matanya, niat sisa dari mata kematian akan menjadi lebih kuat. Zhao Feng mencoba menghancurkannya, tetapi dia terlalu lemah terhadap seseorang seperti Kaisar Maut. Salah satunya adalah True Lord Reng. Yang lainnya adalah Kaisar Realm Void God. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Di atas alam roh sejati adalah alam inti asal, yang terbagi menjadi alam inti asal kecil dan alam inti asal besar. Di atas alam inti asal adalah alam Dewa Void, dan alam Dewa Void dibagi menjadi alam Dewa Void yang normal, Raja, dan alam Dewa Void, Kerajaan. Dari itu, orang bisa melihat perbedaan antara Zhao Feng dan Kaisar Maut. Zhao Feng, yang terbaik jika Anda tidak menggunakan garis mata-mata Anda. Setiap kali Anda melakukannya, itu akan memperkuat hubungan antara Anda dan Kaisar Maut. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit memperingatkan, dan hati Zhao Feng jatuh saat dia mengerutkan alisnya. Dia tidak bisa menghancurkan niat dalam jiwanya dengan kultivasi saat ini. Senior Purple Saint, apakah ada metode? Zhao Feng hanya bisa meminta bantuan Partial Purple Saint Spirit. Lagi pula, ketika pemilik Purple Saint Partial Spirit masih hidup, dia telah mencapai Mystic Light Realm. Saya hanya sebagian roh dan bahkan tidak memiliki 1/1000 dari kemampuan yang guru miliki. Saya hanya bisa mencoba membantu Anda memastikan niat maut. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit tersenyum pahit dan berkata, dia berada di ambang kematian juga. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak akan membutuhkan bantuan Zhao Feng sejak awal. Zhao Feng duduk dan merasakan gumpalan niat mengalir ke jiwanya. 2 atau 3 napas kemudian, Purple Saint Partial Spirit berdenyut saat niatnya dipaksa mundur. Zhao Feng, saya sangat menyesal. Saya tidak bisa menyegel aura. Anda akan membutuhkan seseorang yang setidaknya Void God Realm dan berspesialisasi dalam Dao of Souls. Petik 2. Roh Suci Saint Ungu berkata dengan lemah. Apakah tidak ada jalan sama sekali? Hati Zhao Feng terasa berat. Menurut roh parsial Ungu Saint, Kaisar Maut akan dapat menemukannya cepat atau lambat menggunakan aura kematian. Tidak ada yang pernah lolos dari Kaisar Maut sebelumnya. Aku punya teknik khusus yang dapat mengurangi sensitivitas aura kematian. The Purple Saint Partial Spirit berkata setelah beberapa saat, dan gumpalan aura berputar di sekitar jiwa Zhao Feng. Zhao Feng merasakan aura misterius yang melingkari jiwanya. Zhao Feng, ini yang bisa saya lakukan untuk Anda. Setidaknya 70% aura akan disembunyikan. Petik 2. Suara Purple Saint Partial Spirit lemah. Terima kasih, Senior.
Zhao Feng menutup matanya dan merasakan bahwa bahaya yang dirasakan oleh mata rohani Tuhan telah berkurang sedikit. Dia kemudian memanipulasi kekuatan garis keturunannya untuk sementara menutup mata rohani Tuhan. Mata kirinya langsung menjadi hitam. Menutup garis mata-mata saya dapat mengurangi lebih dari 90% sensitivitas. Petik 2. Zhao Feng sedikit terkejut, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di Purple Saint Ruins lagi. Bab 560 Keberangkatan. Di lantai 3 istana berharga, Zhao Feng memberitahu Purple Saint Part Spirit dan Zhao Yufei bahwa dia ingin meninggalkan reruntuhan. The Purple Saint Partial Spirit menghela nafas, tapi dia tidak terkejut. Memang, Zhao Feng tidak bisa tinggal di sini lagi. Dia memiliki tanda dari Kaisar Maut, sehingga dia akan membawa malapetaka kemanapun dia pergi. Jika Zhao Feng tinggal di sini, dia hanya akan membuat segalanya lebih berbahaya daripada menjaga tempat itu tetap aman. 3 sekte di luar sudah memberi banyak tekanan pada Purple Saint Ruins. Jika seorang kaisar datang di atas itu, hasilnya akan tak terbayangkan. Zhao Feng tidak ingin melihat akhir seperti itu. Zhao Feng, jika mata Anda benar-benar mata dewa maka itu akan memiliki karakteristik yang sama dengan 8 mata dewa besar lainnya, satu-satunya di dunia. The Purple Saint Partial Spirit berkata dengan nada yang dalam. Mata dewa, satu-satunya. Zhao Feng tiba-tiba teringat apa yang diramalkan 6 sakti ilahi warlock. The Sage mengatakan bahwa mata rohani Tuhannya dapat mencapai ketinggian mata Tuhan. Setiap mata dewa adalah satu-satunya jenisnya di dunia, dan bersama-sama mereka adalah leluhur semua garis keturunan mata lainnya. Bloodline mata puncak adalah hanya garis keturunan yang memiliki konsentrasi samar garis keturunan dewa mata. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit menjelaskan. Bukankah itu berarti bahwa, selama mata kematian ada, garis keturunan mata lainnya dengan atribut kematian tidak bisa menjadi mata dewa? Zhao Feng tampaknya mengerti sesuatu dan tahu mengapa roh suci bagian ungu memberi peringatan padanya. Betul, 8 mata dewa besar terkait dengan hukum alam semesta. Hanya ada 1 mata dewa dengan karakteristik tertentu sekaligus. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit menganggukkan kepalanya. Tidak bisakah seseorang mengolah dan mencapai level mata dewa? Zhao Feng merasa itu sangat aneh. Tidak, Purple Saint Partial Spirit menggelengkan kepalanya, tidak peduli seberapa keras seseorang mencoba menumbuhkan garis keturunan mata mereka, itu tidak bisa menjadi mata dewa. Dia terus berbicara setelah jeda yang lama, tampaknya, satu-satunya cara untuk mendapatkan mata dewa adalah dengan mencuri mata dewa orang lain atau membunuh dan menggantikannya sebagai pemegang mata dewa yang baru. Curi mata dewa orang lain. Hati Zhao Feng bergetar ketika dia mengerti apa yang dia maksud. Selama Kaisar Maut mencuri mata dewa Zhao Feng, ia akan menjadi pemilik baru mata dewa. Ada hal lain yang perlu kuperingatkan untukmu. Meskipun Anda telah memblokir lebih dari 90% aura, Kaisar Maut masih bisa merasakan arah umum Anda. Petik 2. Roh parsial ungu Sein memberitahu Zhao Feng. Dimengerti, meskipun Zhao Feng telah memblokir 90% aura agar tidak dilepaskan, sensasi bahaya masih belum hilang. Dia hanya melemahkan indera Kaisar Maut, mereka tidak sepenuhnya diblokir. Zhao Feng, Anda masih punya sedikit waktu untuk bersiap. Anda dapat mengambil sumber daya di Purple Saint Ruins. Kaisar Maut tidak akan bisa mencapai tempat ini untuk beberapa waktu. Jarak antara dia dan di sini tak terhitung kali lebih jauh dari sini ke benua bunga Azure. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Senior." Zhao Feng merasa bersyukur. Dia telah menerima banyak sumber selama kunjungannya. 3 hari kemudian, Zhao Feng pulih ke puncaknya. Dia dan pemimpin divisi tulang kemudian mulai mengumpulkan sumber daya di dalam reruntuhan. Tentu saja, sebagian besar dari mereka akan menyelesaikan rencana 100 Course. Aku seharusnya tidak menggunakan garis keturunan mata dengan mudah mulai sekarang atau kalau tidak itu akan meningkatkan kemampuan Kaisar Maut untuk merasakanku. The Ghost Course Arai akan menjadi bagian penting dari kekuatanku. Petik 2. Zhao Feng menempatkan banyak kepentingan di dalamnya. Setengah bulan kemudian, semuanya akan direncanakan. Zhao Feng memiliki segunung sumber daya di cincin interspatialnya. Beberapa untuk 100 Course Plan sementara yang lain mungkin berguna di masa depan. Dalam periode waktu ini, pemimpin divisi kerangka telah berhasil memperbaiki beberapa mayat hantu, mencapai total 60. Pemimpin divisi kerangka telah pulih ke puncaknya juga,
dan kecepatannya memperbaiki mayat hantu jauh lebih cepat. Namun, Zhao Feng memiliki harapan yang lebih tinggi untuk mayat hantu sekarang. Dia ingin mereka semua mencapai puncak True Lord Rank. Dua mayat hantu perak gelap mendekati setengah core Origin Realm setelah menghabiskan banyak bahan. Saya punya sumber daya yang cukup, dan tujuan saya semakin dekat langkah demi langkah. Zhao Feng akhirnya bersiap untuk pergi pada hari ini. Di lantai 3 istana berharga ungu Sein, Zhao Feng melihat roh suci sebagian ungu dan Zhao Yufei sekali lagi. Roh ungu senior, semuanya sudah selesai. Saya akan pergi sekarang. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam, dan mata Zhao Yufei berair. Setiap hari Zhao Feng berada di reruntuhan, dia merasa aman. Zhao Feng, kemana Anda ingin pergi? The Purple Saint Partial Spirit mempertanyakan. Zhao Feng mulai berpikir, dan dia segera punya jawaban. Dia tidak bisa kembali ke benua bunga Azure, setidaknya, tidak sebelum bahaya berakhir. Selain itu, masih ada simpul di hatinya tentang tunangannya, Liu Qinxin. Gambar seorang gadis yang pendiam dan anggun yang tampak seperti lukisan muncul di benaknya. Apakah senior Purple Saint tahu tentang warisan yang disebut Sky Saint Kin warisan? Zhao Feng bertanya, warisan Sky Saint Kin. Purple Saint Partial Spirit berpikir sejenak sebelum menjawab, saya ingat ada puncak sekte 2 bintang yang disebut Sky Saint Kin Palace di wilayah selatan, di bawah kendali Tanah Impian Suci. Sekte itu sangat unik. Petik 2. Sky Saint Kin Palace. Unik. Mendengar itu, Zhao Feng mengungkapkan ekspresi gembira. Master Purple Saint Partial Spirit memang layak menjadi makhluk yang sangat kuat yang sangat berpengetahuan. Zhao Feng secara naluriah merasa bahwa Sky Saint Kin Palace terkait dengan Sky Saint Kin Inheritance. Tapi itu kenangan dari puluhan ribu tahun yang lalu. Saya tidak tahu situasi mereka saat ini. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit menambahkan. Senior, bisakah Anda mengirim saya ke suatu tempat yang dekat dengan Sky Saint Kin Palace? Zhao Feng bertanya. Dia perlu lari untuk hidupnya serta memastikan apakah Liu Qinxin sudah mati atau masih hidup. Istana Langit Saint Kin terlalu jauh. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengirim Anda sejauh yang saya bisa. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit berkata. Untuk 1 atau 2 hari ke depan, Purple Saint Partial Spirit menyiapkan arah teleportasi untuk menggunakan lebih sedikit kekuatannya. 2 hari kemudian, semuanya sudah siap. Zhao Feng, rohku menjadi semakin lemah. Saya hanya bisa mengirim Anda ke tepi Kepulauan Tianlu. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit berkata dengan nada minta maaf. Zhao Feng sedikit terkejut. Terakhir kali, roh parsial ungu Saint bisa mengirimnya kembali ke benua bunga Azure, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa mengirimnya pergi dari Kepulauan Tianlu. Terima kasih, senior. Namun, Zhao Feng masih merasa puas. Sebelum dia pergi, saudara Zhao Feng, mengapa Anda mencoba menemukan warisan Sky Saint Kin? Kapan kamu bisa kembali? Petik 2. Mata Zhao Yufei merah. Zhao Feng tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan versi singkat tentang menemukan Liu Qinxin. Liu Qinxin, Anda akan menemukan tunangan Anda. Petik 2. Zhao Yufei linglung, dia tampak dalam mimpi buruk. Weng gelombang-gelombang. Sebuah pintu muncul di lantai 3 istana harta karun. Aku harap kita bisa bertemu nanti. Zhao Feng melangkah ke pintu. Sebelum dia pergi, dia menemukan bahwa Zhao Yufei tidak bergerak dan tampak sangat kesakitan. Adegan itu menyebabkan jantungnya bergetar dan sakit, tetapi dia menghilang begitu dia melangkah ke pintu. Yufei, Yufei. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit berteriak. Di lantai 3 istana berharga, Zhao Yufei bertindak seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya saat air mata mengalir di wajahnya. Kenapa? Suara Zhao Yufei gemetar kesakitan. Dia menyentuh hatinya dengan tangannya dan gemetar. Dia tidak tahu dari mana rasa sakit ini berasal. Meskipun tidak seperti hatinya yang terkoyak, rasa sakitnya terus-menerus. Zhao Feng dan Zhao Yufei meninggalkan Sun Feather City hampir 7 tahun yang lalu sekarang. Yufei, jangan anggap yang terburuk. Dari analisis saya, tunangan Zhao Feng Liu Qinxin kemungkinan besar meninggal dalam warisan itu. Petik 2. The Purple Saint Spirit Parsial didorong. Mendengar itu, tangisan Zhao Yufei berhenti. Memikirkannya dengan cermat, Liu Qinxin tidak berkomunikasi dengan dunia luar untuk waktu yang lama, jadi dia kemungkinan besar sudah mati.
Bahkan Sage mengatakan bahwa ada lebih banyak kemalangan daripada keberuntungan. Zhao Feng mungkin ingin menemukannya sehingga dia bisa melepaskan ikatan di hatinya. Anda sudah mengenalnya sejak Anda masih muda, Anda hanya belum memecahkan kertas. Anda memiliki sesuatu yang Liu Qinxin tidak akan pernah. Idiom berarti secara resmi memberitahu seseorang yang Anda sukai mereka benar-benar mulai berkencan. The Purple Saint Partial Spirit tersenyum saat dia melanjutkan dorongannya. Air mata Zhao Yufei dan rasa sakit di hatinya mulai berkurang. Jika Liu Qinxin mati, seberapa bagus itu? Sebuah pemikiran muncul di benak Zhao Yufei yang membuatnya merasa bersalah. Pada saat yang sama, di tepi kepulauan Tianlu, udara berkabut terlihat. Jadi, ini adalah lautan yang tak terbatas. Zhao Feng tidak bisa melihat ujung lautan. Samudra yang tak terbatas berbeda dari daratan. Di sini, Zhao Feng merasa seolah-olah tubuhnya tidak berat, dan bahkan jika dia tidak mencoba terbang, tubuhnya melayang di udara seperti bulu. Gravitasi dan perlawanan di sini tidak signifikan. Zhao Feng merasa bahwa, jika dia ingin terbang ke sini, dia akan setidaknya puluhan kali lebih cepat daripada terbang di darat. Targetku adalah area lain di bagian selatan samudera tanpa batas. Sebuah peta yang disediakan oleh roh parsial ungu muncul di benak Zhao Feng. Namun, tepat pada saat ini, Zhao Feng merasakan sensasi yang akrab namun tidak dikenal yang membuatnya merasa bahaya. Asal-usul perasaan ini tidak datang dari Kaisar Maut. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Dia menyadari bahwa dia telah melupakan sesuatu. Bab 561 Samudra Tanpa Batas. Di dalam sekte spiritual bulan murni, di sebuah istana di tengah danau, seorang wanita suci dan suci duduk. Dia seperti ukiran dewa bulan dan bintang-bintang. Kamu akhirnya muncul. Hati Dewi Bibi Sein Moon mulai berdetak cepat ketika senyum dingin muncul. Sua, dia mengambil kalajengking, yang sekarang seukuran banteng. Matanya merah dan dingin dan membuat orang-orang di sekitarnya merasa kedinginan. Beberapa saat yang lalu, matanya mulai berjuang, lalu berhenti. Kirim perintah ke bawah, Zhao Feng berada di batas selatan Kepulauan Tianlu, kira-kira di sekitar Gunung Delapan Kesepian. Pakar mana yang ada di sekitar Gunung Delapan Kesepian? Gunakan nama sekte spiritual bulan murni untuk memerintahkan mereka untuk menangkap Zhao Feng, dan memberi mereka hadiah besar jika mereka berhasil melakukannya. Petik 2. Dewi Bibi Sein Moon mengeluarkan batu giok dan perintah itu diturunkan. Menjadi sekte 2,5 bintang, sekte spiritual bulan murni adalah kekuatan terbesar di Kepulauan Tianlu. Dalam 1 jam, berita telah menyebar keluar pulau bahwa sekte spiritual bulan murni berbasis di. Orang harus tahu bahwa pulau di mana sekte itu terletak beberapa kali lebih besar dari benua bunga Azure, dan ada beberapa lusin pulau seperti itu di Kepulauan Tianlu. Bahkan Dewi Bibi Sein Moon, alam dewa Void, tidak bisa mencapai Zhao Feng tanpa menghabiskan waktu. Sua, gumpalan energi mental melintas kalajengking raksasa. Reaksi Zhao Feng ini cukup cepat. Dia sudah memutuskan hubungannya dengan kalajengking. Petik 2. Ekspresi Dewi Bibi Sein Moon menjadi redup. Pada saat yang sama, di tempat yang sangat jauh di atas lautan tanpa batas. Sepertinya aku harus menyerahkan kalajengking itu. Zhao Feng membuka matanya dan melamun. Mematahkan kontrak hewan peliharaan dengan paksa dengan kalajengking melukainya, tetapi melakukannya membuatnya merasa lebih aman. Tanpa mata rantai kalajengking raksasa, ketiga sekte tidak akan bisa merasakan lokasinya lagi. Aku harus meninggalkan Kepulauan Tianlu sesegera mungkin. Zhao Feng memiliki ekspresi serius. Dia telah belajar tentang situasi di sini. 3 kekuatan terkuat di Kepulauan Tianlu adalah sekte spiritual bulan murni, Istana Black Cliff, dan Moon Demon Palace. Mereka mengendalikan puluhan benua, sebesar benua bunga Azure. Sekarang setelah dia muncul di wilayah mereka, tidak ada tempat yang aman. Untungnya, roh suci Sein Ungu mengirimnya ke tepi Kepulauan Tianlu. Kepulauan Tianlu, 8 Gunung Desolate. Peta dan beberapa informasi muncul di benak Zhao Feng, berisi posisi tempat-tempat penting di dalam Lautan Chang. Samudra Chang adalah samudera di dalam samudera tanpa batas, dan berisi beberapa ratus pulau, masing-masing seukuran Kepulauan Tianlu. Benua bunga Azure hanya sebidang kecil tanah di Kepulauan Azure. Dari sini, orang bisa melihat seberapa besar Samudra Chang. Selain itu, ada juga pulau-pulau kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalam perbatasannya. Misalnya, Eight Mountain Desolate. Setelah melewati Eight Mountain Desolate dan beberapa juta mil lagi,
aku akan bisa meninggalkan kepulauan Tianlu. Tubuh Zhao Feng bersinar dengan kilat. Sua, sinar cahaya biru dan ungu melintas di langit. Lautan tanpa batas bukanlah hal yang sama dengan lautan normal. Di dunia ini, tidak termasuk tanah, semuanya ada di lautan kabut. Semakin tinggi, semakin tipis kabut, dan semakin rendah, semakin tebal kabut. Petik 2. Zhao Feng melihat sekeliling saat dia terbang. Ada spesies aneh di sini, serta ancaman lain dari alam. Zona bawah lautan kabut sangat tebal dan membentuk air, lautan yang sebenarnya. Manusia tidak cocok tinggal di sini. Pada kenyataannya, pulau-pulau itu hanyalah bintik yang cocok untuk hidup manusia. Setelah benua desolate kuno pecah, benua itu berubah menjadi sekelompok bintik yang menyebar di seluruh bumi. Masing-masing bintik ini menjadi pulau dengan ukuran berbeda. Bagi manusia, lautan yang tak terbatas itu sunyi dan tandus. Hanya sejumlah kecil spesies dan binatang dapat hidup di sini. Kiu gelombang. Kecepatan Zhao Feng secara bertahap meningkat, dan dia 10 kali lebih cepat dari dia di benua bunga Azure. Gravitasi dan perlawanan di lautan yang tak terbatas sangat kecil. Bahkan mereka yang berada di alam konsolidasi dan alam terangkat dapat terbang dengan mudah di sini. Namun, Yuan Qi di sini sangat tipis. Mereka yang berkultivasi di bawah alam roh sejati tidak akan bisa bertahan lama di sini. Surga bumi Yuan Qi di sini terlalu tipis. Terbang untuk waktu yang lama membutuhkan batu kristal primal. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Gulu. Setelah terbang selama puluhan ribu mil, gelembung-gelembung Yuan Qi yang kental mulai muncul. Ada beberapa daerah Yuan Qi di lautan, tetapi biasanya, binatang buas atau spesies lain hidup di sana. Zhao Feng waspada, dia biasanya tidak terlalu dekat ke laut ketika dia terbang. Suara mendesing, hus gelombang. Beberapa sosok hitam melompat dari laut. Mereka memiliki aura kuat yang lebih kuat dari seseorang dari benua bunga Azure. Melihat dari dekat, mereka adalah ular air hitam, masing-masing setebal per barel. Ular hitam ini dapat keluar dari laut dan terbang di udara karena gravitasi dan resistansi di sini sangat rendah. Selain itu, mereka bukan ular normal. Ular hitam itu sepertinya mengendus sesuatu dan menyerbu ke arah Zhao Feng puluhan mil jauhnya. Ular air ini semuanya setidaknya di True Mystic Rank. Zhao Feng tidak mundur, dia ingin menguji seberapa kuat mereka. Patriark Hong telah memberitahunya bahwa True Lord Rank adalah persyaratan minimum untuk melakukan perjalanan keliling dunia luar, tetapi itu akan sangat berisiko bagi mereka. Patriark Hong menyarankan kepada Zhao Feng bahwa dia harus mencapai Origin Core Realm setengah langkah terlebih dahulu, tetapi Zhao Feng jelas belum sampai pada setengah langkah Origin Core Realm. Mati, Zhao Feng mengirim garis angin dan kilat di udara. Ledakan, ular hitam dipotong-potong dan tubuh mereka jatuh ke laut. Selama kekuatan seseorang belum mencapai Origin Core Realm, mereka tidak bisa mengancamku. Zhao Feng tersenyum tipis. Gulu. Lautan dalam 100 mil tiba-tiba mulai terombang-ambing dan berputar. Zhao Feng merasa sedikit gelisah, tetapi karena dia tidak bisa menggunakan mata spiritual Tuhannya, dia tidak mengerti apa yang terjadi. Dia menggunakan sense spiritualnya untuk mendeteksi sekelilingnya dan melompat ketakutan. Sense spiritualnya terbatas di lautan tanpa batas dan tidak bisa mendeteksi sangat jauh. Gulu. Puluhan ribu binatang buas, terutama ular air, keluar dari lautan. Gelombang. Yang lebih kecil dari binatang ini adalah ukuran telapak tangan sedangkan yang lebih besar adalah ukuran gunung kecil. Mereka semua bisa terbang sebentar di udara. Gelombang. Lebih dari selusin binatang buas ini memiliki aura yang sebanding dengan Origin Core Realm setengah langkah, dan yang lainnya semuanya di alam roh sejati. Menjalankan, kelopak mata Zhao Feng berkedut karena semakin banyak binatang muncul. Angin petir angin topan, Zhao Feng menggunakan serangannya dengan area terluas dan menyapu semuanya dalam 1 atau 2 mil. Gelombang binatang jatuh ke laut dan mengubah air menjadi merah, tapi itu hanya menyebabkan semakin banyak binatang muncul. Gelombang. Zhao Feng mendengar beberapa raungan dalam datang dari dasar lautan. Mungkin ada beberapa binatang sovereign menuju ke sini. Hanya dalam waktu singkat, puluhan ribu binatang buas dalam ribuan mil terisi. Penuh. Tuan, ini mungkin pertama kalinya Anda di sini.
Ini adalah wilayah binatang buas lautan, dan seseorang tidak bisa memulai pembantaian di sini atau binatang buas yang tak terhitung jumlahnya akan mengejar kamu. Pemimpin divisi tengkorak itu dibangunkan oleh gangguan. Zhao Feng tahu bahwa dia kacau. Aku akan lari dulu. Dengan pemimpin divisi kerangka memberinya arah, Zhao Feng terbang lebih tinggi dan menghindari binatang buas, tapi dia tidak bisa terbang terlalu tinggi. Ada angin mengerikan di atas yang bisa merobek bahkan penguasa menjadi berkeping-keping. Selain itu, yang lebih tinggi pergi, semakin tipis kabutnya, dan seseorang akan menghadapi nyala api gagak emas kuno. Bahkan para ahli Void God Realm akan berubah menjadi abu jika mereka harus menghadapi cahaya gagak emas kuno secara langsung. Manusia, di mana kamu mencoba lari? Seekor binatang buas yang tampak seperti manusia berbicara dalam bahasa manusia dan memegang tombak di satu tangan. Qiyu, Zhao Feng tidak repot-repot menjawab ketika dia menyerbu lebih dari 1000 mil jauhnya dan mencoba yang terbaik untuk tidak bertarung. Baru saat itu jumlah binatang buas berkurang. Yuan Qi di sini terlalu tipis. Manusia tidak bisa bertarung di sini terlalu lama. Petik 2. Zhao Feng merasa bahwa kekuatan sejatinya sedang habis cukup cepat. Ini berarti dia harus mengandalkan Primal Crystal Stone untuk membantunya pulih. Pada saat yang sama, sebuah perahu sekitar 10 meter panjang muncul puluhan mil di belakang Zhao Feng. Warna perahu itu sangat mirip dengan lautan dan sepertinya menyatu dengannya. Itu berjalan diam-diam dan tidak bisa dirasakan. Bos, sepertinya ada orang bodoh di depan dengan budidaya True Lord rank tahap akhir. Dia berani memasuki lautan tanpa batas sendirian. Petik 2. Beberapa tokoh jahat muncul di atas kapal. Melihat pakaian malang bocah itu, merampoknya. Kami mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa dan bahkan mungkin akan mengungkapkan lokasi kami. Petik 2. Bab 562 Bajak Laut Petir Biru. Gelombang. Zhao Feng menghela nafas setelah melarikan diri. Tuan, sekelompok bajak laut telah mengunci kita. Pemimpin divisi tulang berkata dari dalam 10.000 hantu mutiara. Bajak laut. Zhao Feng tidak terlalu memperhatikan lingkungannya sebelumnya. Setelah mendengar itu dan berkonsentrasi, dia bisa merasakannya dengan samar. Indranya pingsan karena dia mengandalkan sense spiritualnya, karena dia masih tidak berani untuk dengan mudah menggunakan mata spiritual Tuhan. Bajak laut di lautan yang tak terbatas sering merampok pengusaha dan beberapa tipe orang lainnya, tetapi sepertinya mereka tidak berencana untuk mengambil tindakan terhadapmu. Pemimpin divisi tengkorak itu memiliki ekspresi aneh saat berbicara. Karena terspesialisasi dalam Dao of the Soul, sense spiritualnya sangat kuat sehingga bisa mendengar apa yang dibicarakan perompak. Pemimpin divisi tengkorak itu tidak tahu apakah harus tertawa atau tersenyum. Para perompak ini berpikir bahwa Zhao Feng terlalu miskin untuk dirampok. Pemimpin divisi kerangka tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya saat ini. Kekayaan yang dimiliki Zhao Feng sudah cukup untuk membuat matanya menjadi merah. Mengesampingkan senjata warisan Earthgrade dan 10.000 hantu mutiara, hanya bahan baku padanya melebihi klan bintang 1 yang normal. Sebelum mereka pergi, Zhao Feng mengumpulkan banyak sumber daya dari Purple Saint Ruins dan mengisi cincin interspatialnya. Bajak laut ini tidak akan pernah berpikir bahwa kekayaan yang dimiliki pemuda ini sebanding dengan perampokan selama ribuan tahun. Pada saat ini, masih ada beberapa binatang buas yang mengejar Zhao Feng. Menjalankan, dia tidak berani tinggal lebih lama dan melanjutkan untuk melarikan diri di udara. Peta Kepulauan Tianlu sekali lagi muncul di benaknya. Tempat ini berada di dalam wilayah 8 Desolate Mountain. Mata Zhao Feng memandang ke depan, tapi sayangnya, dia tidak bisa melihat terlalu jauh tanpa menggunakan mata kirinya. Gelombang Shou. Kapal kelabu di belakangnya diam-diam bepergian dengan kecepatan stabil. Perahu itu terbuat dari bahan yang sangat tangguh. Serangan dari binatang normal tidak akan bisa membuat penyok di dalamnya. Setidaknya ada beberapa lusin kamar di dalam kapal, dan diskusi sedang berlangsung di salah satu kamar. Bos, bocah itu terbang di rute yang sama dengan kita. Apakah dia akan mengganggu rencana kita? Petik 2. Seorang pria berwajah bekas luka bertanya. Karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya, kita harus mengirim beberapa saudara laki-laki dan menyingkirkannya. Daging nyamuk masihlah daging. Petik 2. Beberapa perompak mulai tidak sabar. Pada saat ini, Zhao Feng terbang di depan mereka telah menarik perhatian mereka. Jarak Zhao Feng ke kapal mereka sangat dekat. Tekan sebentar saja. Di kepala kursi adalah seorang pemuda berpakaian biru.
Dia sangat tampan dan bertentangan dengan penampilan bajak laut yang galak. Pemuda berpakaian biru berpikir sejenak sebelum ekspresinya berubah jahat, ada terlalu banyak binatang buas di sekitar, dan bahkan ada aura dari beberapa binatang sovereign sebelumnya. Jika retard ini mempengaruhi rencana kita, bahkan membunuhnya 10.000 kali tidak akan cukup dengan hukuman. Petik 2. Sebagian besar bajak laut menghina Zhao Feng, tetapi mereka tidak tahu apakah akan membunuhnya atau tidak. Qiyu, Zhao Feng terbang sesuai dengan peta di benaknya, tetapi apa yang membuatnya tidak bisa berkata apa-apa adalah bahwa para perompak terus mengikutinya. Bahkan pemimpin divisi kerangka tidak mengerti. Saat ini, para perompak telah masuk ke dalam kapal, jadi mereka tidak berani memata-matai mereka. Setelah terbang selama puluhan ribu mil, garis besar gunung besar muncul. Semakin tinggi di lautan tanpa batas, semakin jauh yang bisa dilihat. Itu Gunung Delapan Sepi. Zhao Feng merasakan Yuan Qi. Meskipun itu tidak sehebat benua bunga azure, itu masih beberapa kali lebih baik daripada lautan tanpa batas. Menurut peta, Eight Desolate Mountain adalah satu-satunya tempat di mana manusia bisa hidup dalam beberapa juta mil, dan itu dianggap sebagai lokasi pengisian bahan bakar. Ada banyak pulau yang bahkan lebih kecil dari benua bunga azure di lautan tanpa batas. Ada gurun, gunung, rawa, del. 8 Desolate Mountain adalah area yang penuh dengan pegunungan, dan itu adalah ukuran area cloud. Pada waktu bersamaan, bos, target muncul. Ekspresi bajak laut sedikit berubah, dan pemuda berpakaian biru itu menganggukkan kepalanya. Kita akan menyerang setelah kita sedikit lebih dekat. Kita akan menghabisi bocah itu juga. Pria berwajah bekas luka itu menjilat bibirnya. Gelombang-gelombang. Perahu abu-abu itu melesat sedikit. Zhao Feng merasa itu sedikit tidak biasa. Bukan hanya para perompak yang melaju kencang, kapal biru tua juga muncul di depannya. Kapal biru tua itu setinggi 3 lantai, dan dia merasakan beberapa setengah langkah Origin Core Realm Aura saat dia mendekat. Aura ini tampaknya memperingatkan Zhao Feng. Hahaha, True Lord Rank yang sangat terlambat berani menjelajahi samudera tanpa batas sendirian. Petik 2. Bisakah bocah itu menjadi tuan muda yang tersesat? Beberapa sosok muncul di kapal biru tua, dan mereka menunjuk ke Zhao Feng dengan ekspresi main-main. Jelas itu pemandangan yang langka untuk melihat True Lord Rank bepergian melintasi lautan tanpa batas sendirian. Di atas kapal biru tua, seorang penatua berdiri di paling depan. Di sebelahnya ada beberapa setengah langkah Origin Core Realms. Berdaulat, Zhao Feng merasakan gumpalan energi mental dari sesepuh, tetapi tatapan yang terakhir hanya samar memindai Zhao Feng tanpa memperhatikan banyak. Pulau terdekat berjarak puluhan juta mil jauhnya. Kultivasinya sama dengan milikku, tetapi dia sudah bisa melakukan perjalanan melintasi lautan tanpa batas. Luar biasa, suara seorang gadis muda terdengar. Seorang gadis muda yang tampak rata-rata muncul di sebelah Sovereign dan menatap Zhao Feng dengan kagum. Sosok tertawa itu menegang. Memang benar tidak biasa bagi True Lord Rank tingkat akhir yang sangat kecil untuk dapat melakukan perjalanan sejauh ini melintasi lautan tanpa batas sendirian. Pemuda ini pasti memiliki masalah. Mata para ahli yang lebih tua bersinar ketika mereka menjadi waspada dan curiga. Zhao Feng baru saja akan pergi berkeliling perahu dan hampir memutar matanya ketika mendengar itu, tetapi niat membunuh dingin muncul dari belakang. Kapal kelabu itu melaju kencang dan menuju. Penguasa sudah menemukan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang kehadiran Zhao Feng dan menggunakan sense spiritualnya. Semuanya, hati-hati. Bajak laut. Petik 2. Ekspresinya berubah secara dramatis ketika dia memindai area dengan sense spiritualnya. Lebih dari selusin sosok langsung muncul di kapal. Sudah kubilang ada yang salah dengan bocah itu. Bocah itu mungkin pengintai bagi para perompak. Para ahli, termasuk penguasa, semua menatap dingin pada Zhao Feng, tapi dia tidak penting saat ini. Lusinan sosok ganas terbang dari kapal kelabu. Pemimpinnya adalah pemuda berbaju biru yang membawa kekuatan tak tertandingi dengannya. Tanpa ragu, dia telah mencapai Origin Core Realm. Tidak baik, ini bajak laut petir biru. Petik 2. Hati sesepuh itu turun, dan dia mengambil napas dalam-dalam ketika dia melihat pemuda berpakaian biru dengan hati-hati. Bajak laut petir biru. Salah satu dari 10 kelompok perompak terbesar di sekitar Eight Desolate Mountain. Petik 2. Kekacauan pecah di kapal biru tua. Dari puluhan angka dari bajak laut petir biru, yang terlemah dari
Mereka telah mencapai puncak True Lord Rank, dan ada 5 atau 6,5 langkah Origin Core Realms. Kelompok di kapal yang bertahan masuk ke formasi, tetapi para perompak memiliki keuntungan baik dalam jumlah maupun kekuatan. Arg, begitu kedua pasukan bentrok, jeritan kesakitan datang dari para pembela. Bajak laut petir biru, tolong hentikan. Tidak ada yang penting di kapal ini. Jika Anda menginginkan sesuatu, kita dapat membicarakannya. Tidak perlu bertarung. Petik 2. Tetua Sovereign mencoba untuk menghentikan kekerasan. Biasanya, bajak laut hanya menginginkan harta. Selama kapal yang bepergian membayar harganya, mereka akan aman. Hehe, orang tua, kami tidak ingin uang. Selama kamu menyerahkan Nona Lulan Zishui, kami bisa membiarkanmu hidup. Petik 2. Pemuda dengan warna biru tersenyum. Nyonya Lulan, bagaimana kamu tahu? Penatua yang berdaulat terkejut dan hatinya berdebar. Pemuda dengan warna biru tersenyum pada gadis yang tampak rata-rata di sebelah Penatua. Mustahil. Penatua berbicara dengan nada dingin, bahkan jika aku mati, aku akan mengirim Lady Lulan ke sekte spiritual bulan murni. Harapan keluarga Lulan ada pada dirinya. Petik 2. Bunuh semuanya. Tangkap Lulan Zishui hidup-hidup. Petik 2. Pemuda berbaju biru memerintahkan. Kedua pasukan mulai bertarung sekali lagi. Jadi begitulah adanya. Zhao Feng akhirnya mengerti mengapa para perompak tidak menyerangnya, tetapi dia tidak memiliki urusan dalam hal ini. Zhao Feng diam-diam mencoba berkeliling. ZZZ, anak nakal, kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari bajak laut petir biru. Petik 2. Seorang pria berwajah bekas luka sengit dan 2 puncak lainnya True Lord Ranks dibebankan ke Zhao Feng. Bab 563 Purple Destruction Wind Lightning. Pertempuran pecah antara kedua kekuatan, dan para perompak memiliki keuntungan absolut saat mereka mengelilingi kapal. Peng gelombang-gelombang-gelombang. Kedua Sovereign bertempur di udara, menyebabkan gelombang kejut menyapu jarak lebih dari selusin mil. Water Lightning Infinity. Pemimpin bajak laut berpakaian biru menembakkan sinar air dan kilat. Ledakan, ledakan. Penatua yang mengenakan pakaian multiwarna melawan, tetapi serangannya melemah dan diserap oleh sinar air dan kilat. Serangan Water Lightning Infinity kemudian membentuk pusaran air yang kacau balau. Bam! Penatua itu didorong mundur beberapa langkah. Hehe, laporannya benar. Pak Tua Huang, Anda hanya berada di tahap kecil asal Core Realm. Bahkan jika Anda tidak terluka, Anda tidak akan menjadi lawan saya. Petik 2. Pemuda dengan warna biru dengan mudah menekan si tua. Yang terakhir terluka dan hanya 70-80% dari puncaknya. Origin Core Realm dibagi menjadi Small Core Core Realm dan Great Origin Core Realm, yang keduanya dibagi menjadi tahap awal, menengah, dan akhir. Zhao Feng menyaksikan 2 Sovereigns bertarung. Penatua dalam pakaian multiwarna berada di tahap kecil asal Core Realm, hampir sama dengan pemimpin divisi tulang, sedangkan bajak laut dengan warna biru telah mencapai tahap kecil Small Core Core Realm. Dalam hal keterampilan dan kekuatan, bajak laut lebih unggul. Yang paling menarik bagi Zhao Feng adalah undang-undang petir air yang dibajak bajak laut. Petir air, petir kayu, petir angin, ini semua terkait dengan petir. Warisan petir angin Zhao Feng menempatkan kepentingan yang lebih besar pada kecepatan dan pelanggaran sedangkan undang-undang petir air perompak berfokus pada pertahanan dan pelanggaran. Beraninya kamu tidak memperhatikan. Laki-laki berwajah bekas luka dan 2 perompak lainnya didakwa. Para pemuda di depan mereka bahkan tampaknya tidak peduli dengan mereka, dan dia bahkan punya waktu luang dan energi untuk menonton 2 Sovereigns bertarung. Haha, ini mungkin pertama kalinya bocah ini memasuki lautan tanpa batas. Dia mungkin belum banyak melihat. Petik 2. Salah satu puncak True Lord Ranks berkata dengan jijik. So. Mereka bertiga dengan cepat mengepung Zhao Feng. Salah satu puncak True Lord Ranks memegang cambuk perak yang bersiul di sekitar Zhao Feng. Senjata kelas spiritual tingkat puncak. Zhao Feng sedikit terkejut. Kekuatan bajak laut ini lebih besar dari yang dia duga. Orang harus tahu bahwa wakil patriarki dari agama darah besi hanya memiliki senjata tingkat tinggi spiritual. Roda cahaya dan kegelapan mungkin sebanding dengan senjata kelas spiritual tingkat puncak. Di sisi lain, seorang bajak laut normal sudah memiliki senjata spiritual grade tingkat puncak. Namun, memikirkannya, persyaratan minimum untuk melakukan perjalanan melintasi lautan tanpa batas adalah untuk menjadi Lord Rank sejati,
dan jika bajak laut ini memiliki kekuatan untuk merampok orang yang bepergian mengatakan lautan, mereka tidak akan terlalu lemah. Kiu gelombang 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 gelombang. Cambuk perak bersiul di sekitar Zhao Feng dan menghalangi jalannya untuk mundur. Hanya satu perompak yang diserang. Dua lainnya sepertinya ada di sana hanya untuk menonton pertunjukan yang bagus. Jelas bahwa mereka berpikir bahwa satu orang akan cukup untuk membunuh Zhao Feng. Alasan ketiganya datang adalah karena mereka waspada dengan kecepatan Zhao Feng. Persetan, Zhao Feng tidak menghindar atau menghindar saat cambuk melintas. Ia hanya mengirim riak angin dan kilat melintasi area seluas 100 meter. Gelombang. Bajak laut yang menyerang dengan dingin, tetapi segera merasa tubuhnya mati rasa. Wah, sebelum dia bisa bereaksi, kilatan petir yang tajam menembus tubuhnya. Ark, puncak True Lord Reng berteriak saat dia mati. Adegan ini menyebabkan hati pria berwajah bekas luka dan puncak lainnya True Lord Reng melompat. Sangat cepat, mereka linglung. Mereka berpikir bahwa mereka dapat membunuh retard ini dengan mudah, tetapi salah satu dari mereka malah tewas dalam sekejap. Awas! Undang-undang angin petir bocah ini sangat mendalam. Pria berwajah bekas luka melepaskan setengah langkahnya Origin Core Realm Aura. Keduanya memiliki ekspresi serius dan tidak lagi berani meremehkan lawan mereka. Bahkan pria berwajah bekas luka, yang telah mencapai setengah langkah Origin Core Realm, tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh pangkat True Lord Reng dalam satu gerakan seperti yang dilakukan Zhao Feng. Menyerang. Pria berwajah bekas luka dan bajak laut lainnya saling memandang sebelum mereka berdua didakwa. Pukulan kuat dari setengah langkah Origin Core Realm dan puncak True Lord Reng menyelimuti Zhao Feng. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk membunuh Reng Lord sejati normal dengan mudah. Mendesah. Desahan lembut datang dari dalam 10.000 hantu mutiara. Pemimpin divisi tengkorak itu merasa kasihan pada bajak laut ini. Lebih dari beberapa penguasa telah meninggal di tangan Zhao Feng. Bahkan jika Zhao Feng tidak menggunakan garis keturunannya, dia tidak tertandingi terhadap mereka yang berada di bawah Origin Core Realm. Serangan kedua perompak itu benar-benar meleset. Ark, puncak lainnya True Lord Reng menjerit saat dia dipotong menjadi dua. Pria berwajah bekas luka yang tersisa mengambil napas dingin. Kecepatan yang ditunjukkan pemuda ini bahkan lebih cepat daripada Origin Core Realm setengah langkah. Apa yang sedang terjadi? Kematian dua perompak meningkatkan perhatian semua orang. Bahkan pemimpin bajak laut itu melirik. Namun, sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi, Zhao Feng sudah dibebankan ke pria berwajah bekas luka. Suara mendesing. Itu masih kilatan angin dan kilat yang mengandung cahaya ungu samar, yang menyebabkan banyak makhluk bergetar dengan gelisah. 8 Slattering Sky Ceiling Fist. Pria berwajah bekas luka itu menggunakan gerakan terkuatnya dengan seluruh kekuatannya, mengulurkan 8 tinju yang sepertinya menutup seluruh area. Seseorang harus mengakui bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh pria berwajah bekas luka itu telah melebihi Timo dan banyak lainnya realem inti-inti setengah langkah dari benua bunga Azure. Tapi di depan angin dan kilat itu, tekniknya yang kuat benar-benar hancur. Ark, tubuh lelaki berwajah bekas luka itu diiris menjadi dua dan mulai merokok. Adegan ini menyebabkan hati kedua kekuatan melompat. Pemuda itu begitu kuat. Kedua belah pihak mengungkapkan rasa hormat, kagum, dan takut. Hanya dalam sekejap, setengah langkah Origin Core Realm dan dua puncak True Lord Rangs terbunuh oleh pemuda itu. Pemuda itu tidak sederhana. Aku jenius terbaik dari Eight Desolate Mountain, tapi aku tidak ada bandingannya dengannya. Petik 2. Lulan Zishui di atas kapal tertegun dan tidak bisa tenang. Hilangnya 3 bajak laut meningkatkan perhatian pemimpin bajak laut. Teknik pemuda itu, mungkinkah? Petik 2. Pemimpin bajak laut terkejut dengan situasi tersebut. Tidak hanya Zhao Feng yang kuat, hukum angin petirnya menarik perhatian pemimpin bajak laut. Dia berkultivasi dalam hukum Water Lightning, tetapi dia tahu bahwa tekniknya tidak ada bandingannya dengan Zhao Feng. Hong San, Jiao Xi. Petik 2. Pemimpin bajak laut membuat sovereign lainnya batuk darah saat dia memberi perintah kepada dua ahli. Bos, kita akan menahan bocah itu. Dua aura kuat mundur dari pasukan penyerang. Satu adalah seorang penatua dengan tongkat berjalan sementara yang lain adalah seorang pria jelek yang mengenakan semacam kulit khusus. Kultivasi keduanya juga telah mencapai setengah langkah. Origin Core Realm, tetapi aura mereka lebih kuat daripada pria berwajah bekas luka dari sebelumnya. Nak, beraninya kau membunuh saudara-saudara kita.
Aku akan mengulitimu lapis demi lapis. Petik 2. Pria jelek itu tertawa mengerikan ketika dia mengeluarkan sepotong pisau merah tua. Sepotong bilah memiliki gumpalan aura Earthgrade dan mengisi daerah itu dengan tekanan. Sepotong senjata kelas bumi. Murid Zhao Feng menyusut. Tongkat jalan penatua memiliki aura antara kelas spiritual puncak tingkat dan bumi tingkat rendah. Senjata kelas bumi palsu. Pemimpin divisi kerangka dalam 10.000 hantu mutiara berseru. Zhao Feng telah mendengar tentang senjata kelas bumi palsu. Itu adalah senjata yang dibuat dari potongan-potongan senjata kelas bumi. Meskipun kekuatan mereka tidak sebesar senjata Earthgrade sejati, mereka lengkap. Junior, mati. Penatua memegang tongkat berjalan dan pria jelek itu menyerang pada saat yang sama, dan kekuatan dua item kelas bumi sepertinya mengendalikan dunia. Ekspresi Zhao Feng akhirnya berubah saat ia menjadi sasaran oleh dua aura kelas bumi. Kombinasi keduanya bisa melawan Sovereign untuk sementara waktu. Petir angin Zhao Feng bersinar dengan ungu yang lebih kuat. Zhao Feng menaikkan kecepatannya ke tingkat yang sama sekali baru. Booming gelombang. Tornado angin dan kilat mulai terbentuk, dan berisi aura kehancuran. Penatua dengan tongkat berjalan dan pria jelek itu tidak takut sama sekali ketika mereka bekerja sama untuk menghancurkan tornado. Namun, pada saat yang sama, sosok yang mempesona menerobos dan melakukan serangan balik. Purple Destruction, Wind Lightning Whip. Sebuah cambuk biru dan ungu sepanjang puluhan meter mengembun di tangan Zhao Feng dan berayun di udara. Bam! Cambuk dengan aura penghancuran bentrok dengan kedua perompak itu. Teknik apa yang dipeliharakan bocah ini? Kekuatan pertempurannya sangat menakutkan. Petik 2. Kedua perompak itu terpana. Mereka memiliki sepotong senjata kelas bumi dan senjata kelas bumi palsu dan mereka bahkan tidak memiliki keunggulan. Petir angin penghancur ungu. Mungkinkah itu adalah warisan Kaisar Petir Angin yang legendaris? Petik 2. Di sisi lain, pemimpin bajak laut dengan warna biru benar-benar fokus pada Zhao Feng. Bab 564 Penjarahan. Mungkinkah itu adalah warisan dari Kaisar Petir Angin yang legendaris? Pemimpin bajak laut dengan warna biru sekarang sepenuhnya fokus pada pertarungan Zhao Feng. Dia berkultivasi dalam hukum petir air, jadi dia memahami legenda tertentu sampai taraf tertentu. Ada banyak legenda di Samudra Chang tentang orang-orang yang mengusahakan hukum terkait petir, dan Kaisar Petir Angin adalah salah satu dari para ahli itu. Puluhan ribu tahun yang lalu, Kaisar Petir Angin memerintah tertinggi dengan kecepatannya. Pemimpin bajak laut tahu tentang warisan petir angin, dan dia curiga bahwa pemuda di depannya telah menerima bagian dari warisan itu. Kecepatan bocah ini melebihi normal Origin Core Realm setengah langkah, dia menggunakan petir, penghancuran ungu, dan dia bisa bertarung melawan Hong San dan Jiao Xi, dan keduanya bahkan telah memblokir Sovereign sebelumnya. Hanya warisan terbaik yang memungkinkan hal semacam itu. Petik 2. Pemimpin bajak laut menjadi lebih percaya diri dalam tebakannya, dan keserakahan muncul di hatinya. Dia tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hatinya. Ini adalah warisan seorang kaisar. Selain itu, Kaisar Petir Angin bukan sembarang Kaisar Void Dewa Realm, ia memiliki kecepatan yang tak tertandingi. Purple Destruction, Wind Lightning Whip. Zhao Feng menggunakan teknik angin petir untuk mendapatkan keuntungan kecil melawan dua lawannya. Hentikan dia. Penatua dengan tongkat berjalan dan pria jelek itu menjadi semakin terkejut. Mereka bahkan tidak berpikir untuk membunuh Zhao Feng lagi, mereka hanya mencoba untuk menghentikannya. Kekuatan pertempuran dari keduanya bersama-sama bahkan sedikit lebih kuat dari Lu Tianyi sebelum dia mencapai Origin Core Realm. Ekspresi Zhao Feng berubah. Jika dia tidak menggunakan gerakan pembunuhan, dia tidak akan bisa menyelesaikan keduanya dengan sangat cepat. Namun, dia tidak terburu-buru. Meskipun dia telah memahami 1/5 dari petir berwarna ungu, dia tidak memiliki banyak pengalaman pertempuran dalam menggunakannya. Keduanya sempurna baginya untuk menguji hal-hal. Dia tidak ingin menggunakan Ice Imperial Spear, Ghost Curse Arai, atau kepala divisi tulang untuk menghabisi mereka begitu cepat. Selama pertarungan, Zhao Feng terus menguji teknik Purple Destruction Lightning. Sosok Zhao Feng melintas di udara dan aura Purple Destruction Lightning menjadi lebih kental. Dia lebih cepat dari dua perompak bahkan tanpa menggunakan Wings of Wind and Lightning. Seiring waktu berlalu, Penatua dengan tongkat berjalan dan pria jelek menjadi semakin tertekan. Pada saat yang sama, kapal yang bertahan belum lolos dari bahaya,
Tetapi setelah Hong San dan Jiao Xi dikerahkan di tempat lain, mereka bisa bertahan lebih lama. Namun, Penatua dengan pakaian multi-warna berada dalam bahaya. Pak Tua Huang, jika kamu bertarung sedikit lebih lama, kamu tidak akan bisa melarikan diri lagi. Ekspresi pemimpin bajak laut dengan warna biru suram. Penatua Sovereign ini melawan membuatnya marah, dan dia khawatir Zhao Feng akan melarikan diri. Kecepatan Zhao Feng jauh lebih cepat dari dua lawannya, sehingga dia bisa melarikan diri tanpa kesulitan. Di sisi lain, itu tidak mudah untuk membunuh penguasa dalam waktu singkat, bahkan jika itu terluka. Keuntungan Zhao Feng menjadi lebih besar dan lebih besar. Dalam benaknya, dunia angin dan kilat yang compang camping muncul dalam berbagai bentuk. Zhao Feng memahami petir berwarna ungu, memahami lebih banyak dan lebih detail kecil. Purple Destruction, Wind Lightning Snake Dance. Wind Lightning Whip Zhao Feng menjadi lebih dan lebih kental, dan mulai berperilaku seperti ular, lincah dan cepat. Sepertinya ular yang terbuat dari angin dan kilat sedang dilambaikan oleh Zhao Feng. Booming, gelombang-gelombang. Penatua dengan tongkat berjalan dan pria jelek itu dipukuli. Energi mental tingkat Sovereign Zhao Feng menggali potensi Wind Lightning Inheritance. Mari kita akhiri ini segera. Zhao Feng meningkatkan serangannya saat ia memanfaatkan niat penguasa. Meskipun ia telah memutuskan ikatannya dengan kalajengking, ketiga sekte telah menangkapnya. Tidak baik, kembali di dekat kapal, ekspresi pemimpin bajak laut berubah secara dramatis. Di hadapannya, pemuda itu mulai mendorong kembali dua perompak. Arg, Penatua dengan tongkat berjalan dan pria jelek menjerit saat tubuh mereka menjadi hangus. Serangan Zhao Feng mengandung kekuatan destruction, yang sangat membatasi kemampuan pemulihan. Hanya dalam waktu singkat, kedua perompak menjadi lebih terluka ketika mereka mulai mundur, tetapi bagaimana kecepatan mereka dibandingkan dengan Zhao Feng? Pria jelek melolong sebagai salah satu kakinya ditangkap oleh Wind Lightning Whip dan mulai memutarbalikkan. Retak, dia menyerah pada kaki itu dan membakar sumber roh sejatinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Qiyu, sosok Zhao Feng melintas sekali lagi, dan cambuknya mendarat di punggung sesepuh tongkat. Wah, Penatua dengan tongkat berjalan meludahkan seteguk darah saat dia didorong mundur lebih dari 100 meter. Tolong aku, kedua perompak mulai berlari, jika tidak, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Zhao Feng tidak mengejar salah satu dari mereka dan terbang ke arah lain sebagai gantinya. Kedua belah pihak terkejut. Zhao Feng tidak membantu salah satu dari kedua pihak setelah melukai kedua perompak. Anak nakal, berhenti. Pemimpin bajak laut tidak bisa menahannya lagi dan meraung. Pada titik ini, ia harus membuat keputusan yang sulit. Jika dia meninggalkan sesepuh Sovereign, para perompak akan dibantai. Selain itu, jika dia mengejar Zhao Feng, dia mungkin harus menghadapi serangan dari Zhao Feng dan sesepuh Sovereign pada saat yang sama. Dengan kekuatan Zhao Feng, jika dia bekerja sama dengan sesepuh Sovereign, situasinya tidak akan baik bagi pemimpin bajak laut. Siapa yang tahu teknik tersembunyi apa yang dimiliki Zhao Feng? Bagaimanapun, dia mewarisi teknik Wind Lightning Emperor. Namun, jika dia membiarkan Zhao Feng pergi, dia mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Wind Lightning Inheritance. Adik kecil, bajak laut ini adalah musuh bagi kita berdua. Jika kita bergabung dan mengalahkan mereka, aku akan sangat berterima kasih. Petik 2. Penatua yang berdaulat juga berteriak. Mendengar itu, ekspresi pemimpin bajak laut berubah. Begitu Zhao Feng bergabung dengan pihak lain, situasinya akan memburuk. Tanpa diduga, Zhao Feng tidak mendengarkan salah satu dari mereka. Logikanya, jika Zhao Feng diserang oleh bajak laut, ia harus memilih untuk membantu sesepuh Sovereign. Jika kamu bisa membantu kami, aku akan menyetujui semua tuntutanmu, dan keluarga Lulan akan membalasmu. Suara ringan datang dari perahu. Pemilik suara ini adalah Lulan Zishui. Pada saat ini, penampilan Lulan Zishui telah menjadi salah satu yang sangat cantik. Nyonya Lulan, teman dan musuh sama-sama linglung. Di dalam kabut, memiliki kecantikan seperti dia menemani Anda akan sangat menggerakkan hati. Aku akan menyetujui tuntutanmu, juga sangat memikat. Sayangnya, dia tidak berbicara dengan siapapun dari mereka. Namun, pemuda itu tetap tanpa emosi dan pergi. Kedua belah pihak terkejut. Bocah ini tidak bereaksi terhadap Lulan Zishui. Ada yang salah. Para perompak menyadari ada sesuatu yang salah. Zhao Feng tidak menuju ke arah 8 gunung sepi,
dia menuju ke arah yang berlawanan. Kiyu, Zhao Feng berubah menjadi garis angin petir yang ditutup di atas kapal abu-abu, kapal bajak laut petir biru. Arg, hanya bajak laut di tingkat awal dan tingkat akhir True Lord Rank yang tertinggal di atas kapal. Bam, Zhao Feng mendarat di geladak. Tuan, kapal ini berkualitas sangat tinggi dan pertahanannya sangat kuat. Jika saya benar, kapal ini bisa menyelam ke laut dan bahkan mengubah penampilannya. Petik 2. Di dalam 10.000 hantu mutiara, pemimpin divisi tengkorak sangat puas. Zhao Feng merawat para bajak laut yang tersisa tanpa usaha apapun. Hehe, selama seseorang memiliki batu kristal primal yang cukup dan cukup membantu, mereka dapat dengan mudah melakukan perjalanan melintasi lautan tanpa batas. Mereka yang berada di atas kapal dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk budidaya. Petik 2. Pemimpin divisi tulang menjelaskan, karena mereka membutuhkan pasangan pelaut, Zhao Feng meninggalkan beberapa perompak hidup-hidup. Pada kenyataannya, ini semua ide pemimpin divisi kerangka, dan Zhao Feng tergerak olehnya. Lagi pula, tidak mudah untuk terbang begitu lama. Dia perlu menemukan Sky Seinkin Palace yang berada di wilayah lain. Dia memang membutuhkan kapal, pencuri yang tak tahu malu gelombang. Pemimpin bajak laut hampir meledak karena marah. Kekhawatiran yang dia miliki sebelumnya sama sekali tidak berguna. Tidak hanya Zhao Feng tidak bergabung dengan sesepuh, ia mencuri kapal mereka. Bajak laut petir biru mulai mengutuk. Menjadi bajak laut, mereka tidak pernah berharap bahwa mereka akan dijarah. Bab 565 Kekuatan Pertempuran Pemimpin Divisi Rangka. Di atas lautan yang tak terbatas, kedua belah pihak berhenti ketika mereka melihat Zhao Feng mencuri kapal bajak laut. Pencuri yang tak tahu malu. Hentikan dia, kita tidak bisa membiarkan Blue Lightning Sea Sky Ship mendarat di tangannya. Petik 2. Para perompak mulai mengutuk. Di ujung lain, Lulan Zishui dan rekannya bingung dengan tindakan Zhao Feng. Keberanian pemuda itu terlalu hebat. Dia bahkan berani mencuri kapal bajak laut petir biru. Petik 2. Bajak laut petir biru adalah salah satu dari 10 kelompok perompak terbesar di sekitar Eight Desolate Mountain, dan banyak pengusaha takut nama mereka. Meskipun kekuatan pertempuran mereka tidak terlalu kuat, ketangkasan mereka melampaui kebanyakan orang lain, yang merupakan keuntungan terbesar mereka. The Blue Lightning Sea Sky Ship memiliki beberapa ratus tahun sejarah dan merupakan salah satu kapal terbaik di sekitar Eight Desolate Mountain. Itu cepat, sembunyi-sembunyi, dan memiliki pertahanan yang kuat. Konyol, pemimpin bajak laut yang biasanya tenang itu marah. Blue Lightning Sea Sky Ship adalah aset terbesarnya. Jika itu dicuri, mereka tidak akan lagi menjadi salah satu dari 10 kelompok bajak laut terbesar. Water Lightning Heaven Flipping Hand. Pemimpin bajak laut berpakaian biru mengulurkan tangan besar yang menyebabkan udara berputar. Wah, tetua Sovereign yang sudah terluka dikirim terbang oleh Water Lightning Heaven Flipping Hand. Beraninya kamu menaruh pandangan pada kapalku. Wajah pemimpin bajak laut itu mulai menjadi dingin. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan Penatua dan kembali ke kapalnya. Mundur, bunuh pencuri itu dan ambil kembali kapal kami. Petik 2. Pemimpin bajak laut memerintahkan ketika dia memimpin bajak laut menuju Zhao Feng. Blue Lightning Sea Sky Ship adalah fondasi mereka, itu tidak bisa hilang. Selanjutnya, bocah itu mungkin telah menerima warisan Kaisar Petir Angin. Tetua Sovereign dengan pakaian multiwarna sangat terkejut. Pemimpin bajak laut bisa membunuhnya pertama dan kemudian mengejar Zhao Feng. Kelompok di atas kapal terpesona. Pemimpin bajak laut memutuskan untuk mundur dan menyerang Zhao Feng sebagai gantinya. Hehe, bocah itu tidak membantu kita sebelumnya. Sekarang gilirannya sekarang. Petik 2. Beberapa orang mulai sombong, dan yang lain setuju. Paman Huang, pemuda itu sangat berbakat dan kuat. Jika kita bekerja sama dengannya, kita memiliki peluang 40-50% untuk melawan para perompak. Kalau tidak, bajak laut petir biru akan kembali. Petik 2. Lulan Zishui menganalisis dan berkata dengan nada rendah. Terus terang, dia juga tidak suka bagaimana Zhao Feng tidak membantu mereka, tetapi dalam skenario saat ini, solusi terbaik adalah mereka bekerja sama dengan Zhao Feng. Zishui, Penatua yang berdaulat menggelengkan kepalanya dengan pahit dan mengirim pesan melalui indera rohaninya, bahkan jika kita bekerja sama dengan pemuda itu, kita masih akan mati.
Satu-satunya jalan untuk bertahan hidup adalah melarikan diri kembali ke 8 gunung sepi dan menyerah pada orang lain. Petik 2. Mendengar itu, ekspresi Lulan Zishui berubah secara dramatis ketika dia melihat sesepuh dengan tak percaya. Jelas bahwa luka-lukanya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Dia dengan paksa menekan mereka sekarang. Serangan terakhir dari bajak laut petir biru melukai yayasannya. Menyerah pada orang lain, Lulan Zishui mulai ragu. Jika mereka tidak melakukannya, Penatua Sovereign kemungkinan besar akan mati, dan pada saat itu, tidak ada yang akan bisa bertahan. Zishui, kembalilah bersamaku ke Gunung 8 kesepian sementara anak itu menghentikannya. Tetua yang berdaulat menghapus darah dari mulutnya dan mendarat di depan Lulan Zishui. Apakah ada? Tidak ada harapan sama sekali. Lulan Zishui memandang ke arah pemuda itu. Pada saat ini, pemimpin bajak laut memimpin yang lain dan menuduh Zhao Feng. Anehnya, pemuda itu melirik mereka tanpa rasa takut. Kelilingi dia, pemimpin bajak laut itu merasa seolah ada jebakan dan tidak segera menyerang. Tetua Sovereign yang jauh juga bingung dengan tindakan Zhao Feng, tapi tentu saja, semakin kuat Zhao Feng, semakin menguntungkan bagi mereka. Hati-hati saat kamu menyerang. Pemimpin bajak laut memerintahkan saat dia memanggil gelombang air dan kilat yang menimpa Zhao Feng. Zhao Feng langsung merasakan kekuatan yang tebal dan padat dari Water Lightning. Kekuatan Water Lightning terus-menerus dan kuat. Cincin angin dan petir. Zhao Feng melompat ke udara dan mengirim gelombang cincin angin petir biru dan ungu berdenyut keluar ke segala arah. Kedua serangan itu berbenturan. Dalam hal pelanggaran, Zhao Feng berada di atas angin. Petir pengrusakan ungu ini dan kecepatan ini haruslah warisan angin petir. Untungnya, bocah ini hanya memahami sedikit saja. Petik 2. Pemimpin bajak laut ingin menangkap Zhao Feng hidup-hidup, jadi dia hanya menggunakan 60-70% dari kekuatan pertempurannya. Booming gelombang. Cincin angin dan petir Zhao Feng mulai pecah. Kekuatan Blue Lightning Pirate dari Water Lightning sangat padat dan terus-menerus. Meskipun warisan Zhao Feng lebih baik dan memiliki keuntungan dalam kecepatan dan pelanggaran, dia masih tidak bisa melawan bajak laut yang telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Budidaya pemimpin bajak laut itu sama dengan Penatua Suiyun, tahap kecil asal Core Realm. Tanpa menggunakan garis keturunannya, Zhao Feng hanya bisa bertarung melawan seseorang di Real Core Realm tahap awal, dan dia mungkin bisa mengulur Small Origin Core Realms tahap menengah. Meskipun pemimpin bajak laut dengan warna biru tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih menekan Zhao Feng. Ice Imperial Spear. Zhao Feng memanggil sebagian dari kekuatan Ice Imperial Spear, dan rasa dingin kuno menyapu pemimpin bajak laut. Senjata kelas bumi bocah yang tidak lengkap ini tidak sederhana. Alih-alih panik, pemimpin bajak laut itu senang. Senjata kelas bumi yang tidak lengkap juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada senjata tingkat bumi tingkat rendah, menengah, tinggi, dan warisan. Sangat disayangkan, jika pemuda itu bekerja sama dengan saya sebelumnya, kita akan memiliki peluang bagus untuk mendorong kembali bajak laut petir biru. Petik 2. Tetua Sovereign terkejut dengan kekuatan Zhao Feng, dan juga menyesal. Zhao Feng bisa bertarung melawan tahap awal Small Core Realms yang normal, tetapi budidaya dan kekuatan bajak laut biru jauh lebih tinggi. Ketika situasi memburuk, aku seharusnya bisa menekannya dengan Ghost Curse Array, atau mungkin. Zhao Feng tidak panik, dia hanya melambaikan tangannya. Kerangka emas dan perak dengan mata menyala muncul, dan aura kematian memenuhi udara. Penguatan tulang, berdaulat, senyum pemimpin bajak laut itu membeku. Dari auranya, penguasa ini tidak akan terlalu lemah, dan dia bisa merasakan aura senjata kelas bumi. Berdaulat. Tetua Sovereign yang akan mundur tidak bisa membantu tetapi berseru. Di lautan tanpa batas, kebanyakan orang yang bepergian adalah True Lord Ranks. Oleh karena itu, mereka adalah yang paling sering terlihat. Namun, ketika seseorang mencapai Origin Core Realm, itu berbeda. Mereka langka di lautan tanpa batas dan dianggap ahli. Dan sekarang, Zhao Feng telah memanggil penguasa. Semuanya berubah. ZZZ, aku belum berolahraga cukup lama. Sebuah cahaya gelap bersinar di sekitar pemimpin divisi kerangka. Itu telah pulih ke puncaknya sejak lama, dan bahkan menjadi lebih kuat di reruntuhan Sein. Ungu, 9 tulang yin yang mematikan telah bergabung menjadi tulang-tulangnya, meningkatkan serangan dan pertahanannya.
Pemimpin divisi tengkorak dibebankan ke pemimpin bajak laut. Setiap kepalan tangan dan telapak tangannya menyebabkan aura kematian melonjak. Dengan 9 tulang yin yang mematikan, kekuatannya telah melampaui penguasa normal. Sovereign yang menyaksikan itu terkejut. Dia tidak akan cocok dengan kerangka bahkan jika dia berada di puncaknya. Pemimpin divisi tengkorak berspesialisasi dalam energi mental dan penguatan tulang, sehingga bisa menyerang dunia energi fisik dan mental. Purple Destruction, Wind Lightning Snake Dance. Ular yang terbuat dari angin dan kilat menari di sekitar Zhao Feng dan menggigit pemimpin bajak laut petir biru. Menghadapi serangan dari kedua lawan, pemimpin Blue Lightning Pirate dikutuk. Meskipun dia memiliki senjata pendukung kelas bumi, itu tidak bisa dibandingkan dengan tulang yin yang mematikan. 9 tulang yin yang mematikan. Pemimpin divisi kerangka memanggil senjata kelas buminya, dan lonjakan tulang perak gelap besar melesat di udara. Arg! Beberapa puncak perompak True Lord Rank di dekatnya terbunuh oleh kekuatan gempa susulan sedikitpun. Pemimpin bajak laut petir biru mundur dan mulai bersumpah. Dia harus menghadapi serangan Zhao Feng pada saat yang sama, dan dia sudah terluka ringan karena pertarungannya dengan sesepuh Sovereign. Sepertinya kekuatan pemimpin divisi kerangka telah meningkat sedikit. Zhao Feng mengangguk, karena fakta bahwa dia tidak bisa menggunakan garis mata-matanya dengan mudah. Pemimpin divisi kerangka adalah senjata terhebatnya saat ini.